Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya, karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang yang berkah ini dan mulia ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita aturkan kepada baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi kita dan juga memberikan rahmat bagi kita dan juga memberikan syafaat atau penolong bagi kita dan di hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang saya muliakan para asatidz dan juga guru kita, syekh-syekh di sini yang sama-sama membersamai kita semua. Kemudian juga yang saya muliakan dari semuanya yang sedang menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran di daerah Al-Quran ini. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Pada bulan Ramadan ini kita bisa mengikuti daurah Al-Quran. Jadi nikmatnya luar biasa. Apalagi pada bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Jadi pada bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi merupakan nikmat yang luar biasa di bulan yang mulia ini, di bulan yang berkah ini, kita setiap harinya mempelajari Al-Quran. Karena kan satu huruf kita belajar di Al-Quran, maka kita mendapatkan 10 kebaikan. Nah, kebaikan ini dia pasti ada beda antara kebaikan dengan pahala, hasanah, hasanah dengan ajur. Kalau hasanah, setiap orang yang mendapatkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala. Tapi orang yang dapat pahala belum tentu dapat kebaikan. Maka kenapa kita ada namanya doa sejagat. Doa kalau kita minta ini maka kebaikan semua dalam kehidupan kita, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia kita. Maka ini menandakan bahwasanya orang yang selalu bermuamalah dengan Al-Quran, satu huruf dia baca maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Maka kebaikan itu luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari segi perkataannya, setiap dia ngomong dia berbicara yang baik-baik. Begitu juga dari perbuatannya, setiap dia melakukan berbagai macam aktivitasnya itu perbuatan yang baik-baik. Begitu juga dalam lingkungannya. Jadi dalam
temannya, sahabatnya, keluarganya senantiasa dalam hal-hal yang baik-baik. Itu maksud daripada hasanah. Maka orang yang senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan. Apalagi di bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan, bulan di depan mengadakan amal kebaikan kita, dan juga bulan diturunkannya Al-Quran sebagaimana yang telah Allah sampaikan di dalam firman-Nya. Maka dari semuanya yang kami banggakan adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang telah ada yang dapatkan di sini. Apalagi di sini ada guru-guru kita yang luar biasa,
yang hidupnya itu tidak diisi dengan kebaikan, sungguh hidupnya itu akan terus dalam kehancuran. Kan saya dapat tiap hari kerjanya medit, kan dalam hidupnya medit, medit itu kan waktunya kan sudah sia-sia. Maka banyak efek-efek dari medit itu, ada yang sakit mata, ada yang tangannya sudah tercapai disuruh sama orang tua tidak mau, kenapa? Karena lagi membandingkan dirinya, jadi membuat seseorang ini menjadi binasa. Yang dari dia batu sama orang tua kadang-kadang dia durhaka sama orang tua. Alhamdulillah. Kemudian sudah dibawa ke salat, gara-gara ini lupa salat, tetap menjaga sebuah kewajiban. Alhamdulillah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini karena waktu ini sangat penting bagi kita sebagai manusia, penting sekali. Maka Allah bersumpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan waktu wal asri, Allah sampaikan kepada kita, innal insana lafi khusr. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusr, benar-benar berada dalam khusrin. Khusrun itu ada yang mengartikan menghasilkan kerugian, rugi. Ada juga yang menafsirkan kehancuran. Ada juga yang menafsirkan kebinasaan, al-halak. Ada juga menafsirkan kelemahan. Ada menafsirkan. Intinya yang masyhur digunakan khusrun itu adalah rugi. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, Allah sampaikan kepada kita bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang rugi. Jadi manusia ini pada dasarnya adalah makhluk yang rugi. Mungkin kita kalau tidak dipaksa salat sama ustaz, kita akan salat. Tapi kalau medit nggak dipaksa, tetap main ya. Kita kalau tidak dipaksa baca Quran, mau baca tak? Ada yang mau, alhamdulillah. Tapi ada juga yang tidak mau, ya, belum mau. Tapi kalau medit nggak perlu paksa, ya kan? Langsung kita medit. Ini menandakan bahwasanya manusia ini pada dasarnya suka sesuatu perbuatan yang membuat
bukan dengan mulut saja. Maka iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah juga memberikan balasan terhadap apa yang kita kerjakan. Itu at-tasdiqu bil qalbi. Kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Jadi ketika kita misalnya ada orang dia nggak ada puasa, ketika dia nggak ada puasa biasanya perasaannya biasa, bagi dia belum jadi sama Allah. Biasanya orang yang puasa ketika dia nggak ada puasa muncul rasa takut dalam hatinya. Kenapa? Allah tahu dia nggak puasa, Allah tahu dia tidak berpuasa, kemudian dia merasa yakin bahwasanya Allah tahu dia yakin, Allah tahu dia tidak berpuasa. Maka di sini masih ada iman. Ya, maka kalau ada orang meninggalkan perbuatan, misalnya ada orang meninggalkan salat, takut ketika dia meninggalkan salat, itu masih ada iman. Tapi kalau dia meninggalkan salat sudah hilang rasa takutnya, nggak ada lagi. Kan kayak dosa gitu, juga ada orang baru berbuat maksiat, nggak takut dia berbuat maksiat, mencuri misalnya, ataupun buka orang, segala macam berbuat dan sebagainya. Ketika dia melakukan, nggak takut berbohong misalnya, saya berbohong sama kawan, nggak takut ya. Berarti ini bisa jadi imannya hilang. Nah, seperti itu ya. Maka kita di sini harus membenarkan Allah yang Tuhan kita, dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan mengetahui juga apa yang ada di dalam isi hati kita dan juga seluruh perbuatan yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita. Itu disebut dengan iman. At-tasdiqu bil qalbi wa nutqu bil lisan wal 'amalu bil jawarih. Mengucapkan dengan lisan. Jadi kita syahadat bersaksi. Jadi tidak cukup dengan hati saja, tapi juga kita mengucapkan dengan lisan saja. Misalnya ada orang kafir, orang non-muslim, dia hanya beriman tapi nggak pernah mengucapkan syahadat. Muslim Islam kan dia? Enggak ada kan? Nanti ada juga dia muslim, dia ucap syahadat tapi hatinya tidak beriman. Namanya munafik, ya kan? Jadi orang munafik itu iman di mulut saja tapi tidak di hati. Maka munafik itu, asal kata munafik, amfaqa, apa arti amfaqa? Amfaqa itu artinya akhraja, mengeluarkan. Infak, apa infak? Infak itu adalah ikhrajul mal, mengeluarkan harta. Jadi munafik itu asal katanya dari kata nafaqah. Jadi kalau munafik itu adalah alladzi yakhrujul iman min qalbi, orang yang keluar iman dari hatinya. Dalam hati itu ada lagi iman. Imannya di mana? Di mulut saja. Di mana? Kamu beriman, saya beriman. Padahal hatinya seperti itu. Beriman dalam hatinya. Ini saya, kalau tidak ada saya bilang, saya itu orang munafik. Jadi orang munafik itu mulutnya beriman, hatinya tidak beriman. Kayak juga tidak termasuk dalam orang yang beriman. Karena orang beriman itu hatinya beriman, mulutnya
adalah kita meyakini membenarkan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Kita ucapkan dengan lisan, kita ucapkan lisan kita, dan kita amalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Ini solusi pertama yang Allah disebutkan dalam surat. Kemudian yang kedua, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, beramal saleh. Ada orang beriman tapi enggak ada amal, sama enggak? Beriman enggak ada? Beriman kan? Ataupun dia cuma mengerjakan yang begitu saja, enggak ada dia berbuat perbuatan sunnah. Maka ketika Allah menyebutkan shalihat, itu beramal saleh, amal salehnya banyak, bukan hanya yang wajib saja, tapi juga masuk di dalamnya yang sunnah-sunnah. Yang wajib masuk jelas, kita bagi dengan yang sunnah-sunnah. Jadi beriman dan beramal soleh, berbanyak amal soleh. Sebagaimana di sini belajar Al-Quran, itu juga merupakan amal soleh. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga merupakan amal soleh. Di samping kita melaksanakan puasa untuk menjadikan kewajiban kita, dan juga kita melaksanakan salat 5 waktu yang menjadi kewajiban bagi kita, dan kita juga menambah salat-salat sunnah seperti salat baqiyah, salat ba'diyah, dan lain-lain amal soleh yang lainnya, menolong orang, sesama mereka, dan juga amal soleh yang lainnya. Jadi yang kedua Allah sebutkan adalah beramal soleh, memperbanyak amal soleh. Maka dalam surah At-Tin itu ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wasi wa hadzal nabi, kemudian Allah sebutkan lafaz khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu ila asfala safilin. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu, Allah menciptakan dengan bentuk yang sempurna. Kemudian Allah memberikannya menjadi bentuk yang asfala safilin. Asfala safilin ini ada yang menafsirkannya menjadi lemah, ada yang menafsirkannya asfala safilin ini neraka yang paling bawah, itu neraka jahanam, ya. Asfala safilin, tapi Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna. Kapan seseorang itu dikatakan sempurna? Ketika dia masih muda, ya kan? Jadi siapa yang sudah balik, kalau sudah balik maka sudah sempurna. Sempurna fisiknya, sempurna dan juga bentuknya, dan juga sehat, ya. Itu sempurna. Orang yang masih muda, orang yang muda. Muda itu adalah salah satu contoh bentuk manusia yang sempurna, fisiknya kuat dan dia sehat, tidak sakit-sakit. Tegak, ya, sakit-sakit. Itu sempurna. Kemudian manusia yang sempurna ini nanti ketika dia sudah tua, sudah menjadi lemah. Orang yang kakek kita, nenek kita, yang sudah umurnya 80 tahun, 90 tahun, bagaimana? Sudah tidak ada lagi ketika masih muda. Kemudian juga ada orang yang sehat, tiba-tiba dia sakit, sudah lemah. Jadi Allah ciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, kemudian Allah kembalikan dia menjadi makhluk yang lemah. Kemudian Allah katakan, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka pahala bagi mereka terus mengalir. Jadi bagaimana pahala terus mengalir bagi orang beriman dan beramal soleh? Disebutkan dalam tafsiran Imam Qurtubi menyebutkan dalam penafsirannya, menunjukkan perkataan Imam Taha, katanya idza kana al-'abdu fi syababihi kathiras salat, kathiras siyam, kathiras sadaqah, thumma dha'afa amma kana ya'malu fi syababihi, ajalla Allah ma kana ya'malu fi syababihi. Jadi di sini maksudnya adalah apabila seorang hamba ketika dia pada keadaan masih muda ataupun masih sehat,
Kenapa